Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, pada hari ini kita kembali mempelajari ilmu pengetahuan sosial, ya. Sama seperti pada pekan sebelumnya, kita mempelajari tentang alam dan penduduk Indonesia. Sebelumnya kita membahas tentang ruang. Nah, kita review kembali. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang juga merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang tidak sama satu dengan yang lainnya, mulai dari jenis tanah, kondisi air, kemudian permukaan daratan sampai hasil dari sumber daya itu berbeda. Oleh karena itu, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Karena perbedaan tersebut, maka terjadi hubungan atau konektivitas antar ruang yang disebut dengan interaksi antar ruang ya. Sebelumnya ini telah kita pelajari ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta ya. Kalian pasti sudah belajar pada sekolah dasar ya, itu tentang apa itu peta, kemudian peta itu seperti apa. Nah, kita ulang kembali ya. Nah, peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala suatu bidang datar sesuai pada kenampakan aslinya jika dilihat dari atas, dengan disertai tulisan-tulisan dan simbol-simbol ya. Ilmu yang mempelajari tentang peta itu disebut dengan kartografi, sedangkan ahli dalam bidang pemetaan disebut dengan kartograf. Nah, dalam peta ini memuat informasi-informasi tentang suatu ruang atau daerah-daerah ya. Kemudian juga pada peta itu terdapat simbol-simbol yang menjelaskan tentang informasi, misalkan suatu simbol itu artinya apa ya. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut. Nah, pada suatu peta itu terdapat syarat-syarat ya. Nah, syarat-syarat membuat peta itu harus sesuai dengan bentuk kenampakan muka bumi atau wilayah yang digambarkan dan diperkecil dengan sebuah skala peta sesuai dengan perhitungan jarak sebenarnya. Kemudian serta luas yang sesuai dengan luas asli suatu kenampakan yang digambarkan. Nah, peta yang baik itu ya memiliki unsur-unsur atau komponen-komponen. Yang pertama ada judul peta ya. Kemudian ada skala peta, ada petunjuk arah, ada legenda, simbol-simbol, garis astronomis, dan inset ya. Nah, yang pertama, komponen-komponen pada peta itu ada judul peta. Nah, apabila kita melihat suatu peta, kita tidak mungkin tahu kan suatu daerah itu petanya itu bentuknya seperti apa jika tidak ada judulnya. Tidak mungkin kan, misalkan kita ingin mengetahui peta suatu negara ya, atau suatu daerah. Nah, maka dari itu peta itu dibutuhkan sebuah judul. Nah, judul peta itu adalah keterangan yang menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh itu misalkan peta persebaran hutan di Indonesia, berarti itu memuat tentang sebaran hutan-hutan yang ada di Indonesia. Atau misalnya peta Jawa Barat, atau peta dari negara Indonesia ya, seperti itu. Kemudian juga yang selanjutnya ada skala peta. Skala peta itu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan atau jarak sebenarnya. Jika skala pada sebuah peta adalah 1:1 juta, itu memiliki arti objek yang jaraknya 1 meter di peta berbanding atau sama dengan 1 juta cm, atau jika kita konversikan itu 1 juta cm sama dengan 1 kilometer di lapangan ya. Nah, skala peta juga dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis ya. Yang pertama itu skala angka. Skala angka itu berwujud perbandingan angka. Misalnya tadi ya,
1/1 juta. Kemudian misalkan 1/10.000. Nah, jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga angka yang tersebut dibaca itu 1 meter di peta sama dengan misalkan tadi 10.000 ya, 10.000 cm di lapangan. Kemudian yang selanjutnya ada skala garis atau grafis. Skala garis atau grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda ya. Nah, ini adalah gambar dari skala garis atau grafis. Yang selanjutnya itu ada orientasi utara. Nah, sebuah peta ini harus memiliki orientasi arah utara ya, supaya pengguna peta itu dapat mengetahui ya arah letak dari suatu lokasi. Kemudian bentuk orientasi juga ini ditujukan oleh simbol yang berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi, penempatan pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta ya, biasanya itu penempatannya. Yang selanjutnya adalah simbol peta ya. Tadi kita ketahui bahwa syarat dari sebuah peta yang baik ya, supaya dapat kita pahami ya, untuk membaca peta tersebut dibutuhkan sebuah simbol-simbol dari peta ya. Nah, ini adalah simbol-simbol dari peta. Ada simbol titik, kemudian ada simbol garis, ada simbol warna ya. Nah, simbol peta ini merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam memahami isi peta. Nah, berdasarkan bentuknya, simbol peta ini dapat dibedakan menjadi simbol titik. Nah, simbol titik ini adalah seperti ini ya, gambar ini. Ini kotak merah menunjukkan ibu kota negara. Kemudian ini ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota ya. Kemudian ini yang putih polos, lingkar putih polos, kecamatan atau kota lain ini. Kemudian ini pelabuhan, bandar udara. Kemudian segitiga hitam itu menunjukkan gunung api, dan segitiga merah ini menunjukkan gunung berapi ya. Kemudian ada juga simbol garis sungai, biasanya juga dalam bentuk aliran seperti ini ya. Biasanya ada yang warna biru ya. Kemudian juga jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Nah, yang selanjutnya itu ada simbol warna ya. Nah, ini adalah simbol warna. Kemudian ini simbol area. Simbol warna itu digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Karena ada aturan pepetaan, maka tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek tertentu ya. Misalkan warna perairan seperti sungai, danau, kemudian laut itu diberi warna biru. Kemudian jalan itu diberi warna merah dan warna yang lainnya. Kemudian untuk warna ketinggian itu dan kedalaman itu disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap ya. Seperti ini. Jadi apabila semakin gelap, di sini menunjukkan kedalamannya itu semakin dalam ya. Sedangkan untuk penampakan ini untuk daratan semakin menunjukkan merah atau orange, ini ketinggiannya itu semakin tinggi ya. Kemudian yang selanjutnya ada simbol area. Nah, objek yang digambarkan pada peta itu biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang ada di dalamnya itu terdapat simbol tanaman padi ya. Nah, ini misalkan contohnya di sini contoh simbol areanya itu ada danau, kemudian rawa, ini sawah ya seperti padi. Kemudian formasi batuan kapur. Nah, biasanya nanti kita lihat di contoh peta.
Kemudian yang selanjutnya ada garis koordinat. Nah, garis koordinat ini adalah garis hayal pada peta yang berupa garis koordinat dalam bentuk garis lintang dan garis bujur ya. Ini adalah garis lintang dan garis bujur ya. Ini adalah garis koordinatnya. Nah, garis koordinat itu sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta ya dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Nah, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Kemudian apabila suatu lokasi yang terletak pada lintang subtropis, dia akan memiliki karakteristik iklim yang subtropis dan seterusnya. Nah, kemudian ada inset ya. Nah, inset ini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta. Ini menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, ini apabila ini adalah contoh inset ya, gambar inset. Ini peta, kemudian ini ada inset di sini. Nah, jadi kita melihat dari kejauhan ruang ini ya pada area yang lebih luas. Yang selanjutnya itu ada legenda ya. Pasti kalian sudah mengetahui. Nah, legenda ini menunjukkan keterangan dari semua objek yang ada pada muka peta. Pada legenda itu pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, misalkan ada keterangan jalan utama, ini garis merah ya, kemudian jalan alternatif, kemudian jalan biasa, jalan tol, kereta api, kemudian batas provinsi, ibu kota, kota. Yang selanjutnya juga ada sumber peta. Nah, peta yang baik itu menunjukkan sumber peta. Nah, sumber peta itu menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta tersebut. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta. Nah, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Tadi ya, kita mempelajari tentang komponen-komponen tentang simbol-simbol. Nah, di sini ada gunung berapi ya, kemudian gunung berapi yang tidak aktif ya. Ada sungai, aliran-aliran ini ada sungai. Kemudian ada danau atau waduk. Nah, dataran rendah itu ya, ini berwarna hijau. Kemudian gunung ya, gunung. Ada dataran tinggi ya, kemudian pegunungan. Karena ketinggiannya kalau dilihat dari simbol warna ini semakin warna orange atau menuju ke merah itu ketinggiannya semakin tinggi. Nah, ini adalah batas provinsi. Ini adalah contoh peta Jawa Barat ya. Nah, peta itu untuk apa sebenarnya? Nah, pemanfaatan peta itu berdasarkan fungsinya bisa kita lihat ya. Ya, yang pertama itu supaya kita mengetahui lokasi atau daerah di permukaan bumi. Kemudian yang kedua itu keadaan sosiografis, fisiografis, dan klimatologis dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Kemudian yang selanjutnya itu kedudukan garis lintang dan garis bujur suatu tempat supaya kita dapat mengetahui letak geografisnya ya. Kemudian ukuran wilayah suatu tempat dan kemudian potensi ekonomi dari suatu wilayah, misalnya berbagai barang tambang, flora dan juga fauna. Nah, berbagai jenis peta juga dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada sebagai peta curah hujan, kemudian peta kepadatan penduduk, kemudian untuk peta pariwisata, dan yang selanjutnya itu peta pertambangan. Ya. Nah, itulah penjelasan tentang peta ya. Selanjutnya itu materi tentang penduduk ya, itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada tugas ya. Tugasnya cukup sederhana. Di sini kalian mereview kembali apa itu peta, kemudian syarat peta itu apa saja, kemudian komponen peta itu apa saja, dan manfaat peta itu apa saja ya. Silakan tulis jawabannya di buku tulis dan dikumpulkan pada link yang telah di-share ya. Ya, cukup sekian penjelasan materi ilmu pengetahuan sosial pada hari ini.
silakan dikerjakan penugasannya ya. Kita tutup pertemuan hari ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.